Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Aspot kembali menyapa Anda. Oke, inilah laga yang paling ditunggu-tunggu, laga yang super big match, laga derby Indonesia atau laga El Clasico atau apalah namanya. Tapi laga ini benar-benar sangat dinantikan. Bahkan jauh-jauh hari sebelum laga ini digelar udah pada riuh, intrik-intrik bertebaran di sana sini, bahkan ada yang saling memprovokasi dan macam-macam. Sebegitu sengitnya kah, sebegitu pentingnya, sebegitu panasnya kah laga ini? Ya tentu saja. Sebab laga ini meskipun dua tim ini berada di peringkat berapapun di setiap kompetisi, di setiap kejuaraan ataupun di setiap liga, pasti laga ini akan tetap panas. Kenapa demikian? Karena ada intrik-intrik yang selalu menyelimuti tiap kali dua tim ini yang katanya rival. Padahal ada fakta-fakta sebenarnya di dua tim ini. Nah, fakta apa saja sih itu? Kita akan bahas dan bedah sebenarnya ada intrik apa sih, fakta apa sih sebelum jelang laga kali ini ya. Seperti biasa sebelum kita bedah semua persiapan dan fakta-fakta yang terjadi menyelimuti laga yang disebut derby Indonesia ini, saya tetap mendukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama. Cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah jelang laga antara Persib Bandung kontra Persija Jakarta. Inilah laga terpanas di sepak bola Indonesia. Tak peduli dua tim ini sedang berada di posisi berapapun di klasemen, mau itu lagi di papan bawah, papan tengah, apalagi papan atas. Tapi duel ini selalu akan jadi pusat perhatian. Bahkan bukan cuma di Indonesia, tapi di Asia dan dunia. Ya, laga bertajuk Derby Indonesia, laga Derby El Clasico ataupun laga rival dan lain-lain. Laga ini tak lain dan tak bukan menampilkan dua tim yang paling populer di Indonesia dan Asia, antara Persib Bandung kontra Persija Jakarta. Saking panasnya laga ini, jauh sebelum laga ini digelar pun bejubel intrik, saywar, dan kontroversi-kontroversi yang justru lebih duluan menyelimuti laga ini. Bahkan bukan cuma dari kalangan sepak bola yang ikut-ikut nimbrung di laga ini, tapi dari kalangan non-bola pun ikut-ikutan eksis dan serta ingin mengeksploitasi laga ini. Hal ini wajar sebab di laga ini semuanya ada. Bintang lapangan pasti, tensi panas tentu, penonton terbanyak jelas, dan tentu saja uang yang sangat besar pun hadir di laga ini. Para bandar judi bola sibuk menyeting laga ini. Yang ingin Persib menang, bandar judi gunakan segala cara agar Persib bisa menang. Dan yang ingin Persija menang, bandar judi pun gunakan segala cara agar Persija menang. Bahkan situs Football Database pun sempat membuatkan sebuah artikel jika setiap dua tim ini bertemu itu ada uang triliunan rupiah yang menyelimuti laga ini. Maka tak heran laga ini akan penuh drama baik di lapangan maupun di luar lapangan. Maka dari itu kita nggak usah heran jika setiap laga ini akan digelar pasti sejumlah intrik sudah bermunculan, mulai dari dipersulitnya izin buat penonton, lapangan atau venue yang dipindah-pindah, wasit yang bertugas, dan lain-lain. Sebab ada keterlibatan pihak-pihak tertentu termasuk federasi dan operator yang menyeting dan bekerja sama dengan sejumlah oknum mafia bola. Oke, kita akan jelaskan kenapa laga ini penuh intrik, khususnya dari segi penonton. PSSI laga ini ingin tanpa penonton. Alasannya sih demi menghindari keributan supporter, karena PSSI melihat tiap dua kelompok supporter ini bertemu pasti akan menimbulkan gesekan dan sulit dikendalikan. Itu memang benar. Tapi tahukah kalian ada fakta yang tersembunyi sebenarnya? Fakta apa saja itu kah? Fakta yang pertama, sebenarnya ya, Jackmania dan Viking itu sejatinya dua kelompok supporter terdekat pertama kali loh. Jackmania itu teman pertamanya adalah Viking. Begitupun sebaliknya, teman pertama Viking itu adalah Jackmania.
Tapi lantaran banyaknya oknum-oknum yang tak bertanggung jawab yang ingin laga ini panas, akhirnya dibuatlah skenario provokasi untuk memisahkan dua kelompok supporter ini. Tujuannya apa? Agar laga ini panas dan ada pihak yang diuntungkan soal denda. Fakta yang kedua, PSSI selalu ingin laga ini tanpa penonton. Sebab jika laga ini ada penonton, otomatis penonton di TV akan berkurang. Sebab penonton pasti milihnya ke stadion. Dan jika penonton ke stadion semua, ya rating TV akan turun. Nah, makanya kalau penonton itu nggak ada di stadion, maka rating TV pun akan naik. Sebab penonton cuma bisa lihat di TV. Duit lagi kan? Fakta yang ketiga, tiap klub tuan rumah pasti ngotot ingin laga ini dihadiri penonton. Sebab ya cuma laga-laga seperti inilah yang akan mendongkrak pemasukan klub, khususnya dari segi tiket. Sebab ya kita tahu penontonnya pasti membludak. Itulah kenapa laga ini tuh seolah dipersulit soal penonton. Sebab ya ada pihak yang ingin merugikan klub, ada pihak yang ingin menjatuhkan klub. Nah, itu beberapa fakta ya sebelum terjadinya laga ini. Kita ke pertandingannya aja ya. Hingga sejauh ini kami belum dapatkan kabar nih apakah laga ini bisa dihadiri penonton atau tidak. Sebab hingga sejauh ini pihak Persib belum menjual tiket pertandingan ini. Meskipun ya ada kabar jika Ketum PSSI memperbolehkan laga ini dihadiri penonton, tapi dengan syarat-syarat. Syarat yang pertama, laga ini cuma supporter tim tuan rumah yang boleh hadir. Yang kedua, jumlah penonton dibatasin, cuma 40% saja dari kapasitas stadion. Yang ketiga, penonton itu dilarang bawa apapun ke dalam stadion, kecuali handphone. Berarti minuman, makanan, spanduk, dan lain-lain nggak boleh ya. Nah, kita akan lihat H-2 atau H-1 apakah udah ada keputusan atau belum ya. Karena saat berita ini dibuat, belum ada keputusan apapun. Laga ini sendiri akan jadi laga ke-149 secara tak tertulis. Sebab tak ada catatan pasti berapa kali dua tim ini bertemu sepanjang sejarah. Tapi jika sejak era Liga Indonesia, dua tim ini sudah bertemu sebanyak 47 kali. Dengan rincian, Persija menang 19 kali, Persib menang 10 kali, dan 18 laga sisanya berakhir imbang. Di 5 pertemuan terakhir, dua tim ini berbagi poin yang sama, yakni Persib menang 2 kali, Persija menang 2 kali, dan 1 laga berakhir imbang. Dan di pertemuan pertama musim ini, dua tim ini berbagi angka 1-1. Perjalanan dua tim ini musim ini serupa tapi tak sama. Persib di awal musim sempat terseok-seok, bahkan ditinggalkan pelatihnya di 3 laga. Dan sampai di demo Bobotoh, tapi melesat jauh saat kedatangan Boyan Hodak. Tapi ketika memasuki putaran kedua, tim ini sempat mogok lagi. Bahkan 5 laga tak raih kemenangan sebelum akhirnya tuah atau magis si Jalak Harupat menyelamatkan nyawa Persib. Sebaliknya Persija pun demikian, di awal musim melesat, tapi tiba-tiba di pertengahan musim kehabisan bensin, bahkan berkali-kali di demo sama Jackmania. Barulah di 2 laga terakhir Persija mampu bangkit, dan laga terakhir kemarin Persija akhirnya bisa mengalahkan atau memutuskan rentetan hasil minor dengan mengalahkan Dewa United dengan skor telak pula. Nah, lalu bagaimana persiapan dua tim ini? Yuk kita simak. Di kubu Persib Bandung, Boyan Hodak mengaku kesal saat tahu laga ini tak boleh dihadiri penonton. Sebab menurut Hodak ini ketidakadilan. Di saat Persib tengah bangkit di 2 laga terakhir, tapi selalu saja ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Persib. Hodak tahu laga ini tuh laga yang paling penting bagi Persib, karena Bobotoh selalu berteriak boleh kalah dari tim lain asal jangan kalah dari Persija. Yang artinya ini ancaman buat Hodak dari Bobotoh. Hal ini terlihat di latihan terakhir Persib. Bobotoh pun ramai mendatangi latihan Persib dan memberikan suntikan semangat sekaligus ultimatum pada para pemain Persib. Dan berikut pernyataan Boyan Hodak soal laga lawan Persija.
They only Rian train half training Cornea because he got one knock and he got swelling. Last match everybody else was training normally and everybody will be ready for the match. This is the biggest derby in Southeast Asia, so everybody are ready. Nobody want to be injured, everybody want to play. For me as a coach, this is actually quite easy game because I don't need to motivate play. Everybody want to play. So whoever playing will love me, whoever doesn't play will even the Rian last. Gimana? Udah jelas ya. Di sisi skuad sendiri nggak ada yang absen, cuma ada beberapa yang lagi kurang bagus, kurang fit seperti Edo. Tapi Hodak yakin yang cedera pun pasti ingin sembuh, sebab ya Hodak tahu nggak ada satupun pemain yang nggak mau main kalau lawannya Persija. Jadi istilahnya Hodak ini diuntungkan kalau lawan Persija, sebab Hodak nggak perlu repot-repot ngasih motivasi sama pemain. Ayo semangat, nggak perlu, sebab para pemain pasti akan semangat kalau lawannya Persija. Tentu saja ada 3 pemain Persib yang sangat antusias melawan Persija, sebab ini pertama kalinya bagi para pemain ini melakoni derby Indonesia, yakni Alberto Rodriguez, Kevin Mendoza, dan Stefano Beltrame. Bahkan seorang Kevin aja menunda-nunda buat pulang ke Filipina lantaran ingin main melawan Persija. Menghadapi Persija Jakarta, kami yakin tak akan banyak perombakan di susunan formasi Bojan Hodak, sebab ya Hodak sudah klop dengan formasi yang ada dan akan sulit lagi kalau merombak-rombak formasi. Jadi tugas yang Hodak berikan hanyalah kurangi kesalahan sendiri dan perbaiki kekurangan yang ada di laga-laga sebelumnya. Dan kira-kira seperti inilah formasi Persib Bandung. Di bawah Mister Kevin Ray Mendoza, duet center back Nick Kuipers dan Alberto Rodriguez, back kiri Rezaldi Hanusa dan back kanan Henhen Herdiana. Duet jangkar masih Maklok dan Deddy Kusnandar, sisi sayap Ciro Alves dan Beckham Putra, sementara ujung tombak David Da Silva yang ditopang oleh Stefano Beltrame. Sementara di kubu Persija Jakarta, pelatih Persija Thomas Doll justru masih menyoroti dan masih berpikir apakah akan kembali naik barakuda ke stadion seperti musim lalu atau sudah aman. Sebab menurut Doll ini hal yang aneh di sepak bola. Ada sebuah tim yang ingin main bola tapi naik kendaraan aparat seolah jadi tersangka aja. Sementara soal laga ini tanpa penonton, Thomas Doll nggak mau berkomentar sebab Thomas Doll hanya fokus persiapan tim Persija aja. Cuma ada satu hal yang Doll khawatirkan di skuadnya, yakni overconfidence. Doll tahu skuad Persija ini dihuni 80% pemain muda, dan biasanya pemain muda itu kalau dalam satu pertandingan nggak bagus, tiba-tiba dalam pertandingan terakhir ini bagus, maka akan memunculkan overconfident alias terlalu pede. Dan ini bahaya menurut Doll, sebab jika pemain itu terlalu pede, maka biasanya akan bikin blunder. Thomas Doll cuma berharap kekompakan pemain saat lawan Dewa United kemarin bisa dilanjutkan oleh para pemain Persija saat menghadapi Persib. Dan berikut pernyataan Thomas Doll jelang lawan Persib Bandung. So for us, nothing changed. We have always the same preparation like before every other opponent, because we don't must make or give pressure a lot to our player, because they will get this from the media, from the supporter. I played a lot of derbies. I know what is important. So you need a good balance between high motivation, but you have to be also cool. Di sisi skuad sendiri, Thomas Doll harus memang pede ya, sebab nggak terlalu banyak yang absen lantaran cedera. Tercatat mungkin cuma Hansa Muyama aja yang masih berkutat dengan cedera. Itu pun kabarnya Hansa Mu pun mau pulih demi menghadapi Persib Bandung. Selebihnya pemain Persija fit 100% dan siap menggempur pertahanan Persib. Dan kira-kira seperti inilah formasi Persija Jakarta untuk menghadapi Persib Bandung. Di bawah Mister ditempati oleh Andri Tani Ardiansyah. Trio center back ditempati oleh Rizky Ridho, Onred Kudela, dan M. Ferrari. Dua wingback ditempati oleh Firza Andika dan Ilham Rio Fahmi. Duet jangkar ditempati oleh Hanif Syahbandi dan Macie Gajos.
Sisi sayap ditempati oleh Ryo Matsumura dan Riko Simanjuntak, sementara ujung tombak ditempati oleh Marco Simic. Laga Persib Bandung kontra Persija Jakarta ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Sabtu 9 Maret 2024 mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion Sijalak Harupat. Oke, itulah tadi sedikit pembahasan kita di jelang laga Super Big Match duel derby Indonesia antara Persib Bandung kontra Persija Jakarta. Dan kami menghimbau pada seluruh elemen supporter baik itu Viking, Boboto, Bonek, dan Jackmania agar senantiasa terus menjaga kondusifan Liga Indonesia kita ya, agar semua pihak gak ada yang dirugikan dan kita pun yang nonton menjadi lebih tenang dan nyaman. Oke, bagaimana nih hasil dari pertandingan kali ini? Siapa yang akan keluar dari pemenang di laga kali ini? Nah, kita akan mengetahuinya nanti ya di fakta di balik laga. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dan salam Rio Sport. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.